Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Itu TV itu datang ke sini tau nggak? Bukan untuk meliput. Dia nunggu saya salah bicara. Kesehatan nggak bayar. Angka pengangguran menurun. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Matamu, asal. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Hidup Jokowi! Hidup Londe! Hidup Jokowi! Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang terlalu banyak omon-omon. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Ini kalau banyak bisa, sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok gitu. Der, pemasukan ada itu der, pemasukan. BU buat gue ini der, BU. Ngapa? Lah iya udah seduin itu kopi. No, abis ditanjen ngopi gue no. Presiden Prabowo Subianto memang tampaknya semakin hangat untuk dibicarakan, terutama dari sikapnya yang seolah-olah itu sama persis ya dengan apa yang dilakukan oleh seorang mantan presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo. Semua janjinya terlupakan dan kemudian dari statement-statementnya itu kayak seolah-olah nggak berpikir panjang. Ketika Presiden Jokowi mengatakan dengan mudahnya mengatakan mobil SMK sudah dipesan 6.000 unit, dan kemudian dengan bangganya mengatakan bahwa IKN adalah ibu kota yang baru, dan kemudian dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto sama gitu ya, bahwa nantinya MBK mempunyai sebuah dampak di mana Indonesia emas, atau bahkan dari MBK itu melebihi Eropa dan Jepang. Tentu saja dari gebrakannya selalu disorot dan kemudian dikritik dan kemudian diparodikan dengan lucu. Dan seperti apa selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. 21 hari setelah banjir di Aceh, alasan tidak punya tongkat Nabi Musa. Tapi kenapa bantuan luar dilarang masuk? Perkara tidak punya tongkat Nabi Musa, rakyat disuruh sabar. Apa nanti pemerintah mau sabar di saat rakyat tidak bisa membayar pajak karena rakyat tidak sekaya Nabi Sulaiman? Meledak. 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya you catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa Prabowo Subianto, Om Dok, yuk ada rekaman. Ikut kau tanam beras. Pas gitu deui si bapak pidatona.
Terus kalau saya ngeluh harga telur mahal, Bapak mau bilang silahkan bertelur. Pan abi tetiasa ngendog, Bapak. Tetiasa bertelur. Yang bilang beras mahal teh bukan berarti tidak suka petani untung besar. Bisa aja karena baru di PHK, Pak. Bisa aja karena nggak pernah naik gaji bertahun-tahun. Atau bisa juga karena dagangannya lagi sepi. Kalau kata barudak zaman now mah logika falasi itu teh false dilema, ngasih dua pilihan buruk tanpa ngasih solusi. Sesat pikir eta teh, Pak. Kalau harga beras naik bareng sama kenaikan kemampuan daya beli mah orang-orang juga nggak akan ngeluh. Negara sebesar ini wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya bingung. Wajahnya itu bingung. Apa sih bingung kosong. Wajahnya itu wajah. Ini maaf. Cengok. Ini istilahnya anak muda. Cengok itu gambaran wajah hiburan. Cengok sekali. Tidak tahu apa-apa. Ikut kau tanam beras. Terus gitu deh si Bapak pidatona. Terus kalau saya ngeluh harga telur mahal, Bapak mau bilang silahkan bertelur. Pan abi tetiasa ngendog, Bapak. Tetiasa bertelur. Yang bilang beras mahal teh bukan berarti tidak suka petani untung besar. Bisa aja karena baru di PHK, Pak. Bisa aja karena nggak pernah naik gaji bertahun-tahun. Atau bisa juga karena dagangannya lagi sepi. Kalau kata barudak zaman now mah logika falasi itu teh false dilema, ngasih dua pilihan buruk tanpa ngasih solusi. Sesat pikir eta teh, Pak. Kalau harga beras naik bareng sama kenaikan kemampuan daya beli mah orang-orang juga nggak akan ngeluh. Yang korupsi pejabat pemerintah, yang disensus ekonomi rakyatnya. Ini nggak ada ujungnya apa ya? Bikin gebrakan. Negeri ini nggak kekurangan orang yang mau kerja keras. Yang dibutuhin itu sistem yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyatnya. Simple tapi sulit terwujud. Setelah kalian mendengar statementnya ibu yang satu ini, saya yakin dan saya percaya rakyat semuanya pasti setuju. Nih, denger nih. Kepada rezim saat ini, berhenti memeras rakyat. Berhenti memajaki orang yang belum sanggup untuk hidup layak. Kalau negara perlu uang, negara harus sasar mereka yang menguasai sumber daya. Negara harus sasar mereka yang super kaya. Tax the rich, tax the Jangan lupa super. dibantu like. Pemerintah akan tutup toko swasta cenah sehingga Kopdes berjalan dengan maksimal tanpa pesaing dan untung banyak babangok sia. Sok tutup swasta kabeh warung-warung swasta asal jamin hidup rakyat udara dirinya. Jamin titarasi nepikeun ka minyak wangi rakyat teh kudu dijamin sok pemerintah. Gampangkeun erek tutup kos daekan jamin we hirup rakyat. Teu harayang teuing balanya ka Kopdes kudu kaleuweung kudu nanyak balanyana oge. Can puguh nepi geus bokrok tuur. Sok jamin masyarakat teh hirupna airnya ketutup mah usahana. Nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Edisi Prabowo Subianto Ngopi yang membuat dia pintar tampaknya berbanding terbalik dengan kenyataan seperti janji-janji beliau. Jadi diparodikan dengan lucu sekali ya oleh para netizen karena sangat gokil banget ya apa yang dilakukan seorang Presiden Prabowo Subianto, terutama dari kemarin viral ketika Prabowo Subianto itu berhitung tetapi salah mulu. Ngopinya efek enggak gitu. Kan katanya ngopi itu biar pintar, tapi malah mungkin kelebihan dosis kopinya ya. Mungkin dari si chefnya itu yang pembuat kopi, bartendernya mungkin lupa ngasih komposisi. Tapi anehnya ketika Prabowo Subianto salah dalam berhitung, seolah-olah dari para pembelanya, baik itu konten kreator, itu membela dengan sangat rapih ya, dengan perhitungan numerologi.
Ini sangat lucu sekali guys ya. Tetapi jika kita meruntut ke belakang, ya Prabowo Subianto memang sangat berbeda sekali dan kontras dengan ketika sebelum dia menjabat ya. Dia seolah-olah lupa atau mungkin memang sudah amnesia ya dengan apa yang pernah dikatakannya ketika dia menjadi seorang oposisi, seorang Joko Widodo, ketika dia menjabat seorang Gerindra. Woi, antek-antek asing gitu ya. Itu sangat viral sekali kan. Pasti masyarakat tidak akan melupakannya dengan ungkapan beliau dengan sangat gencar bahwa dia mengungkapkan dia anti asing, seperti yang dilakukan Joko Widodo kan pro dengan Cina. Dia sangat anti dengan asing dan kemudian dia akan mempertahankan kekayaan alam. Tetapi yang terjadi ya, dia malah menjadi antek Amerika. Mungkin malah bukan dihargai, malah justru suruh pegang amplop doang, map doang. Dan itu dibahas ya di berbagai viti-viti, di berbagai kalangan masyarakat, bahkan di talkshow luar negeri, karena saking gokilnya dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto. Tetapi apa yang dilakukan selama ini, saya menilai ya tetap ada suatu kebaikan, terutama untuk kalangan petani nih yang dari pupuknya itu semakin murah, yang 120.000 menjadi 90.000, yang kemudian harga padi semakin mahal. Merasakan nggak? Iya, bagi para petani. Tetapi sebagian besar malah akan dirugikan. Kenapa? Ketika beras mahal, tetapi keadaan ekonomi carut marut, sama saja. Sebagian besar akan semakin tercekik ketika dari ekonomi yang semakin memburuk dan kemudian pendapatannya kecil, beras semakin mahal. Terutama guru honorer yang janjinya gajinya dinaikkan tidak dinaikkan. Mereka gajian 6 bulan sekali kok. 6 bulan sekali loh, sampai 3 bulan paling tidak. Apakah mungkin sanggup membeli beras dengan harga 20.000? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.